Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, kesempatan, nikmat sehat, dan kita masih berada di bulan Syawal setelah Ramadan meninggalkan kita sekalian. Di kalangan salaf mereka selalu berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya, dan berdoa agar diterima ibadah di bulan Ramadan 6 bulan setelah Ramadan usai. Maka di antara wasiat dan nasihat, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan selama Ramadan. Imma siyam, apakah puasa? Kita bisa lanjut dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, Ayamul Bayd, puasa Senin Kemis, salat malam sebagai pengganti tarawih, kemudian juga membaca Al-Quran, dan banyak lagi. Hadirin dimuliakan Allah. Baik, insyaallah kita malam hari ini kita akan baca dari penjelasan di Tafsir Muyassar tentang surat Al-Lahab. Dan kita tahu Abu Lahab adalah paman Nabi SAW yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Lahab dengan panggilan Abu Lahab. Lahab adalah orang yang wajahnya merah atau merah padam begitu. Walaupun sebagian pendapat wajahnya bercahaya, tapi zahirnya adalah tidak demikian. Karena memang Abu Lahab orang yang ditakdirkan bahwa dia di antara orang yang namanya disebut bahwa dia penduduk neraka dan dianya masih hidup. Jadi surat Al-Lahab ini disebutkan dia dan istrinya, ya kan? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi hadirin dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita dengan ketetapan takdir dengan segala keadilannya. Jadi Allah tidak zalim. Karena ada sebagian orang mengatakan, bukankah Abu Lahab ditetapkan Allah sebagai penduduk neraka dan dia masih hidup? Jawabannya iya. Lalu apakah Anda mengatakan bahwa Allah berbuat zalim? Jawabannya tidak. Allah Ta'ala dengan segala keadilannya melakukan yang terbaik. Dan hanya Allah yang tahu, dan tidak boleh kita menanyakan lima fa'al, atau kenapa itu dilakukan. Karena dalam Quran dikatakan la tus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Jangan bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang bakal ditanya. Dan bagi Allah adil, sekiranya Allah mengadab satu kaum, memberikan hidayah kepada kaum yang lain. Yang disebut zalim adalah mengambil sesuatu bukan haknya. Sekarang dunia dan seisinya milik dia, hidayah milik dia, surga dan neraka juga miliknya. Ketika Allah menetapkan fulan A dan B ke sana dan ke sini, maka adil bagi Allah. Nah, ada sebagian orang yang sulit memahami bagian ini karena mungkin di kepala kita sudah terlalu banyak syubhat dalam bab masalah takdir. Ala kulli hal,
Nabi memiliki beberapa paman, dan paman Nabi ini ada yang mukmin 2 orang. Dia adalah Hamzah dan Abbas. Dan Abbas adalah satu-satunya paman Nabi yang masih hidup ketika Nabi SAW sudah wafat. Dan Abbas adalah orang yang menyolatkan pertama Nabi SAW. Sekaligus juga beliau yang menjadi saksi bahwa Nabi wafat di hari Senin. Dan Abbas paman Nabi SAW. Adapun Hamzah meninggal di perang Uhud. Dan ini 2 paman Nabi yang masuk Islam dan menjadi sahabat. Walaupun Abbas terlambat masuk Islamnya. Kemudian di antara paman Nabi yang meninggalnya dalam keadaan kafir, pertama Abu Lahab ini. Abu Lahab paman Nabi. Jadi dia adalah kakaknya Abdullah, ayahnya Nabi. Meninggal dalam keadaan kafir, bahkan masih hidup sudah divonis bahwa dia akan masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian yang kedua yang meninggal dalam keadaan kafir adalah Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik walaupun dia membela Nabi SAW. Kemudian Abdullah, ayah Nabi, dan hanya Allah yang tahu bagaimana dengan keadaan beliau setelah wafat, dan kita hanya mengimaninya bahwa Nabi pernah ketika itu mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka. Allah Ta'ala alam. Kemudian paman Nabi yang lain yang disebutkan oleh Syekh Utsman Khumais tidak diketahui nasibnya karena mereka sudah wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Di antaranya apa? Ghaidaq. Al-Ghaidaq ini nama paman Nabi. Kemudian Abdus Syams. Abdus Syams juga nama paman Nabi SAW. Kemudian Al-Hazl. Al-Hazl juga nama paman Nabi SAW. Selebihnya saya dilupakan, dan itu pun tidak banyak riwayat menceritakan. Dan al-ilmu indallah, bagaimana nasib mereka? Kalau Ibnu Taimiyah menyebutkan orang-orang yang wafat sebelum Nabi diutus, mereka bisa jadi masuk kepada yang dinamakan masa fatrah. Dan Ibnu Taimiyah ketika ditanya, maka jawabannya Allahu a'lam bima kanu amilin. Hanya Allah yang tahu dengan apa yang mereka akan lakukan. Jadi oleh karena itu, seperti orang tua kita yang mungkin dulu hidupnya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya kan? Lalu bagaimana mereka? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama lain dari Al-Lahab kita tahu, siapa yang tahu? Al-Masad, sah? Al-Masad. Ismul akhar min suratil Lahab, suratil Masad. Ya, Masad. Dan surat ini sepakat di antara ulama dia adalah Makkiyah, maksudnya nazalat qabla hijratin Nabi SAW, turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Tadi lupa ya, siapa istrinya Abu Lahab? Ismuha Ummu Jamil. Istrinya namanya Ummu Jamil. Dari sini menunjukkan tidak semua yang jamil dia itu baik. Dalam pengertian nama tidak merubah hakikat. Namanya Ummu Jamil, tetapi akhlaknya sangat tidak baik kepada Nabi SAW. Dan inilah contoh dalam sejarah manusia, suami istri yang dua-duanya di neraka. Karena orang yang menikah hanya ada 4 kemungkinan. Pertama, dua-duanya di surga, dan ini istri Nabi dan Rasulullah SAW, atau istri para Nabi yang mereka mendampingi suaminya dalam keadaan taat, maka dua-duanya di surga. Atau orang yang soleh dan salehah, surga. Suami istri di dunia akan menjadi suami istri di surga. Kedua, suami istri di neraka. Inilah contohnya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Lalu yang ketiga, suaminya di surga, istrinya di neraka, seperti Nabi Nuh dan istrinya, atau Nabi Lut dan istri beliau. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Apa kata Allah? Fa'asri bi ahlik,
wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Cepatlah engkau pergi wahai Lut, jangan nengok ke belakang, jangan tertinggal seorang pun kecuali istrinya. Innaha musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa musibah seperti orang-orang terkena musibah. Dan betul, istrinya terkena hujan batu dari langit dan dia terkena azab. Istrinya Nabi Nuh alaihi salam, iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksiatnya itu bukan dalam urusan dunia, bukan. Tapi dalam masalah ketaatan tentang akhirat. Dalam urusan dunia baik. Dan ini sebagai percontohan bahwa ada suami istri yang seperti itu. Nah, adapun yang keempat adalah istrinya di surga, sementara suaminya di neraka. Dan ini seperti Firaun dengan Asiyah. Makanya kalau ada suami yang didapatkan istrinya meninggal duluan atau istrinya mendapatkan suaminya meninggal duluan, jangan bilang bahwa kami dipisahkan antara suami dan istri, berpisah selama-lamanya. Ini kalimat yang tidak tepat. Kalau ada suaminya meninggal atau istrinya meninggal, jangan bilang telah berpisah selama-lamanya. Bukan selama-lamanya. Berpisah sementara. Karena nanti kalau dia sudah wafat juga dan keduanya di sorga bertemu lagi dengan istrinya yang dahulu di dunia. Cuman ada 5 perbedaan. Pertama, dia akan bicara dengan istrinya di sorga pakainya bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, istrinya yang dahulu di dunia atau suaminya di dunia, wajahnya bukanlah wajah yang di dunia. Wajahnya kalau laki-laki seperti wajah Nabi Adam, kalau yang perempuan seperti wajah bidadari. Yang ketiga, ikhwan sekalian, bedanya apa? Dahulu ketika di dunia, mungkin umurnya beda. Kadang-kadang lebih tua suami, kadang-kadang lebih tua istri, tapi di sorga usianya sekitar 30 tahunan. Lalu yang keempat, kadang-kadang ada yang cacat, seperti kemarin saya lihat suaminya tunanetra, jualan kerupuk di pinggir jalan, istrinya nuntung. Semoga Allah merahmati keduanya. Tapi di sorga tidak ada yang tunanetra, tidak ada yang difabel, semuanya normal. Dan termasuk juga perbedaan yang lain, bahwa di surga seseorang telah dihilangkan sifat hasad, ada juga cemburu dan yang lain. Jadi intinya, ucapan yang tepat kalau ada yang meninggal di antara salah seorang, baik suami atau istri, Allah telah memisahkan buat sementara saya dengan dia. Begitu. Sekalian, dahulu orang-orang Arab jahiliyah, bahkan di zaman Nabi SAW, Nabi kan dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan Nabi pernah juga mengatakan, inna likulli ummatin amin. Setiap umat ini ada orang yang dipercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang terpercaya di umat ini, kata Nabi, Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Orang yang paling dipercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Cuman beliau pun kemudian meninggal, Abu Ubaidah ini. Kenapa dia dibilang begitu? Karena dia, Masya Allah, di perang Badar dia berhadapan dengan bapaknya dalam peperangan, ngadepin ayah. Makanya dalam Quran disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah. Itu terkait dengan Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Baik, ikhwas sekalian, faqala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu thalatha layalin wa ayyamiha hatta ada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu linnas hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas cerita, hadirin sekalian, Nabi itu biasa dititipi barang-barang oleh orang-orang Mekah, nitip, karena Nabi dikenal amanah. Kalau dititip, diambil, mesti ada.
Dan itu terjadi sampai Nabi diangkat menjadi Nabi. Tetapi ketika mereka orang-orang Arab ini tahu bahwa Nabi ini mengaku jadi Nabi dan mendakwakan tauhid dan yang lain, mereka mengatakan Nabi adalah pendusta. Cuma waktu Nabi hijrah, titipan ini masih ada dan dititipkan kepada Nabi SAW. Makanya Ali tinggal 3 hari dan Ali hijrahnya nyusul. Di antara hikmahnya apa? Ali mengembalikan dulu barang-barang yang dititip kepada Nabi. Dan orang Arab jahiliyah ini ya tadi, kalau dalam urusan ya kayak sekarang lah begitu. Hari ini juga sama. Jadi sebetulnya seseorang itu karena mendakwakan tauhid itulah yang akhirnya dimusuhi. Ini kata Ibnu Ishaq. Jadi Rasulullah SAW itu berhijrah, Nabi berhijrah dengan Abu Bakar. Sementara Ali bin Abi Thalib itu tinggal tetap di Mekah selama apa? Salasa layalin. Selama 3 malam dan 3 hari 3 malam. Hatta katanya addaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i. Sampai kemudian itu orang-orang yang menitipkan harta ini kan dikembalikan dulu. Dikembalikan kepada yang nitip. Dan kemudian Ali pun baru ke Madinah. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan Allah, bahwasanya contoh yang lain Nabi waktu itu dengan kasus ketika Hajar Aswad mau diletakkan di Ka'bah. Orang-orang Arab jahiliyah kan mereka ribut. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Maka kemudian mereka sepakat, man dakhala al-masjid Al-Haram, siapa yang pertama masuk Masjidil Haram dialah yang paling yang berhak. Dan ternyata Nabi yang masuk pertama. Maka Nabilah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dari sini menunjukkan ikhwas sekalian bahwa Nabi masih dipercaya, tetapi ketika mendakwakan dakwah tauhid kemudian Nabi didustakan. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sabi. Sabi itu orang-orang yang riddah, orang yang keluar dari agamanya nenek moyang mereka. Baik, supaya tidak melebar, nanti nggak habis-habis, kita masuk ayat per ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sini ada dua kalimat yang Allah doakan atau Allah sebutkan dengan 2 kali kebinasaan. Tabbat mananya adalah binasa. Terakhirnya lagi apa? Watab. Watab juga binasa. Bedanya apa? Para sebagian mufassir menyebutkan tabbat yada ini kebinasaan yang belum terjadi, sementara watab sebagai penguat bahwa dia betul-betul sudah terjadi. Ala kulli hal, tabbat yada abi lahabi watab, sesungguhnya kebinasaan yada, kedua tangan. Kenapa hanya tangan? Apakah badannya tidak celaka? Pertama, ini adalah bagian yang merupakan perwakilan yang celaka bukan hanya tangan. Sebagaimana hanya wa yabqa wajhu rabbik, bukan hanya wajahnya saja, wajah Allah, tapi juga semua zat Allah. Nah, begitu juga dengan tabat yada, kecelakaan, kebinasaan kepada dua tangan Abu Lahab. Sebagian mufassirin menyebutkan karena kedua tangan Abu Lahab digunakan untuk menghalangi dakwah, terutama menunjuk-nunjuk dan menghalang-halangi dengan kedua tangannya. Maka dari itu kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab, ya, dan watab, dan benar-benar dia dalam keadaan binasa. Nah, kata disebutkan oleh Rabi'ah Ibni Ibad Ad-Daili, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, katanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maksudnya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam basara aini bisukidil majaz. Jadi aku melihat, mataku melihat beliau itu di al-majaz. Majaz ini wallahu alam nama sebuah pasar. Dil majaz. Seperti juga pasar Ukaz yang dekat Nabi waktu berdakwah ke kalangan jin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas. Jadi dakwahnya di pasar. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Tuflihu. Kata Nabi, kalian pasti akan selamat. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, pasti akan kalian selamat. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifun alaihi. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut. Yaqulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadhi alwajhi dha ghadiratain yaqulu innahu sabiun kadhibun. Ini yang mengatakan Abu Lahab. Jadi kata para sahabat, beliau itu masuk ke gang-gang di pasar, lorong-lorong lah bahasa kita ini. Lalu apa Nabi SAW ketika ada orang-orang berkumpul, Nabi sampaikan, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Semua orang tidak ngasih komentar, tidak ngomong, tidak apa ya Ikhwan. Cuman ada di belakang Nabi SAW seorang laki-laki, disebutkan di sini adalah rajulan ahwal. Ahwal ini wallahu taala alam mata apa namanya ya? Mata kalau yang kanan sama kiri hitam-hitamnya di pojok-pojok semua apa namanya? Ya. Ya, mungkin itu. Mungkin itu yang dimaksud wadi al-wajh. Seorang laki-laki yang dia matanya seperti itu, matanya juling, tetapi dia tadi wadi al-wajh, wajahnya tampan. Kemudian rambutnya ikhwan sekalian, rambutnya ini dza ghadiratain. Ghadiratain ini dalam rambut apa dikepang ya namanya ya. Mungkin terjemahnya ya sekitar itulah. Jadi rambutnya semacam diikat jadi dua, wajahnya tampan tetapi matanya dalam keadaan juling. Faqala, dia mengatakan, innahu sabiun. Sesungguhnya dia, jadi Abu Lahab ini di belakang Nabi, sesungguhnya dia keponakan saya ini sabiun, orang yang telah murtad dari agamanya nenek moyang, agamanya Abdul Muttalib. Lalu dia mengatakan kadzibun, dia tuh pendusta. Jadi Abu Lahab ini bilang kepada orang-orang di pasar bahwa yang tadi baru ngomong Nabi Muhammad ini dia adalah kadzibun, pendusta. Nah, kemudian faqultu, kata rawi, saya kata Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, faqultu, maka saya mengatakan, man hadza? Siapa orang ini? Dia bertanya kepada siapa? Abu Lahab. Maka dikatakan, kepada Abu Lahab. Dia bertanya entah kepada siapa, cuman qalu, orang-orang mengatakan Muhammad ibnu Abdillah. Yang tadi itu adalah Muhammad ibnu Abdillah. Wa huwa yadhkuru nubuwah. Kemudian faqultu wa man hadzal ladzi yukadzibuh? Dan siapa yang di belakang yang tadi mengatakan dusta dan seterusnya? Lalu dikatakan qalu ammuhu Abu Lahabin. Dia adalah pamannya dan pamannya bernama Abu Lahab. Jadi dari sini sekalian, kadang dakwah itu datang tantangannya dari keluarga sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya menghalangi Sa'ad dan ibunya mengatakan, lan akula ta'aman wal ashraba syaraban hatta amut atau hatta taqula lin-nasi ya qutila ummah. Hatta taqula an-nasu ya qutila ummah. Kata ibunya,
wahai Sa'ad, saya tidak akan makan makanan dan tidak akan minum minuman sampai aku mati, atau engkau keluar dari Islam. Jadi Sa'ad berhadapan dengan ibunya. Nabi SAW berhadapan dengan pamannya, yakni Abu Lahab. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kalimat sabi ini orang yang murtad dari keyakinannya masyarakat di situ. Jadi bisa jadi orang seperti kita pun disebut sabi karena tidak mau sama dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Ala kulli hal, ucapan Nabi SAW, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, ini dakwah, sarahatan dia dakwah. Dan kita ini kayaknya bisa jadi tidak berani, apalagi masuk pasar. Ya kan? Hanya ngajak sholat pun kepada orang-orang yang ada di mall, ayo kita sholat dulu, belum tentu kita berani. Atau mengatakan kepada pelayannya, ini kenapa tidak pakai kerudung dan yang lain, belum tentu kita berani. Maka itu ikhwas sekalian, kata Ibnu Huzaimah juga meriwayatkan kisah yang sama, bahwa dia adalah Abu Lahab yang namanya adalah Abdul Uzza. Hanya saja Abdul Uzza itu apa artinya? Hambanya berhala. Cuman Al-Uzza ini diambil dari kata Al-Aziz, dan Allah menakdirkan penamaan yang ada di surat Al-Lahab tidak dikasih nama dengan Abdul Uzza. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan misalnya Fir'aun, kan Allah menyebutkan namanya. Tapi ketika penyebutan Abu Lahab, nama aslinya tidak disebutkan. Sebagian menyebutkan bahwasanya kalau penyebutan nama Fir'aun itu tidak ada unsur kesyirikan kalau nama Fir'aun disebutkan. Tapi kalau menggunakan sebagaimana yang tadi, maka ini bisa jatuh khawatirnya kepada kesyirikan. Jadi intinya ikhwas sekalian, tabbat yada Abi Lahab wa tab, bahwa Abu Lahab ini dzu wajhin, memiliki wajah yang warnanya merah, dan disebut dengan Abu Lahab karena pemilik wajah yang kemerah-merah. Tidak sama dengan kemerah-merahannya Aisyah yang itu Khumairah, pipinya yang kemerah-merah. Kalau ini dalam keadaan lahab. Begitu juga kata Imam Qurtubi dan para ulama, tentu kalau ada beda pendapat, yaitu hal yang biasa. Dan inilah ucapan Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahabi watab. Jadi watabba ini berita yang menyebutkan bahwa benar-benar dia celaka. Tetapi yang pertama, tabbat itu maknanya doa. Doa kebinasaan. Tabbat yada, semoga kebinasaan kepada kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan dia adalah kejelasan benar-benar dia itu celaka. Dan ini diantara firman Allah di Al-Baqarah, apa yang disebutkan di Al-Baqarah itu ada sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, didakwahi enggak didakwahi, mereka tidak akan beriman. Ini ada orangnya yang seperti ini ada. Siapa mereka? Salah satu contohnya Abu Lahab. Didakwahi enggak didakwahi sama, karena dia akan masuk ke neraka. Makanya para sahabat ketika turun surat Al-Lahab, dan bahkan Nabi membacanya surat Al-Lahab ini di dekat Ka'bah, itu Abu Lahab dan istrinya ikut dengarkan di belakangnya. Dan semua sahabat yakin kalau ada 1000% bahwa Abu Lahab dan istrinya tak akan pernah masuk Islam, karena keduanya telah turun ayat untuk mereka dan mereka divonis masuk neraka. Baik, ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalimat ma aghna maksudnya tidaklah menjadikan kaya atau bermanfaat, maknanya anhu, tidak ada sedikit pun manfaat, maluhu, hartanya dia, wa ma kasaba, dan apa yang dia lakukan atau usahakan, gak ada manfaat. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalimat ma aghna anhu maluhu sebagai satu dalil bahwa harta kita
Kalau kitanya tidak beriman kepada Allah, maknanya tidak akan pernah juga bermanfaat buat kita. Bahkan dia akan menjadi beban. Dia akan menjadi beban. Oleh karena itu, kalau dikatakan wa ma kasab, apa-apa yang dia usahakan, para ulama menyebutkan ketika dalam surat An-Najm, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan, ternyata anak itu adalah karena usaha orang tua. Makanya kalau anak ini baik, orang tuanya pasti mendapatkan kebaikan selama keduanya muslim. Kalimat wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, termasuk juga anak adalah usaha dari orang tua. Kalau ada orang tua yang dia membuang anaknya ke sungai, lalu dipungut oleh orang yang saleh, jadilah anaknya menjadi anak yang saleh, orang tuanya tetap mendapat pahala walaupun dia tidak ngurus anaknya. Jadi dapat dosa karena menyanyiakan amanah, tapi dia mendapat pahala karena sebab anaknya ini lahir, dan kalau anaknya menjadi anak yang saleh. Nah, kenapa seperti itu? Karena Abu Lahab pernah mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, kalau saja yang dikatakan oleh keponakan saya ini benar, kata dia, fa inni ufdi nafsi bimali wa waladi, maka saya akan tebus dengan harta dan anak-anak dia. Makanya kalau ada tafsir menyebutkan wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, maksudnya dan anak-anak dia yang seperti Abu Lahab ini. Maka itu maknanya adalah menebus dengan harta anak-anaknya, itu sebagai satu jaminan kalau ucapan Nabi ponakannya ini dalam keadaan benar. Ala kulli hal, salah satu anaknya Abu Lahab, ada yang tahu Abu Lahab kan punya beberapa anak. Subhanallah, namanya Utaibah ya. Sahih. Utaibah bin Abi Lahab. Abu Lahab dengan Abu Jahal beda, ikhwan. Kalau Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah sahabat. Ayahnya Abu, makanya Nabi SAW ketika salat Futuh Makkah mengatakan kepada sahabat yang lain apa? Katanya saya tuna gadan, atau saya ati gadan rajulun muhajira mu'min. Besok akan datang seorang laki-laki muhajir dan mukmin. La tasubu abah, jangan cela bapaknya karena dia membuat dia sedih. Bapaknya adalah Abu Jahal. Jadi kalau ada Ikrimah tetap nama dia Ikrimah, dan nasabnya tetap ayahnya namanya Abu Jahal. Tetapi mencela Abu Jahal di hadapan Ikrimah termasuk membuat dia bersedih. Makanya apa? La tasubu abah, kata Nabi, jangan cela ayahnya. Lagian orangnya ketika sudah meninggal, sudah selesai urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nah, putranya Abu Lahab ini namanya Utaibah bin Abi Lahab. Sahih, Utaibah bin Abi Lahab. Bahwa Utaibah ini selalu mengganggu Nabi. Jadi itu Masya Allah, ayahnya, ibunya, dan anaknya, orang-orang yang mengganggu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah, kuasakanlah anjing. Ya, kalb ini adalah anjing engkau, maksudnya makhluk anjing, binatang anjing, dan dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Berikan kekuasaan untuk untuknya, untuk menjadikan Utaibah yang selalu mengganggu Nabi SAW. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa dhahaba Utaibah ila Syam. Utaibah ini pergi ke Syam ma kafilah, bersama dengan kafilah dagang. Kemudian fajalasa fi al-qaryah, dan dia pun berhenti di satu tempat. Apa dia bilang? Akhsha bidu'ai Muhammad, saya takut dengan doanya Muhammad SAW. Karena orang-orang kafir Quraisy itu, ikhwan, walaupun mereka tahu bahwa Nabi didustakan, tapi mereka tuh yakin omongan Nabi itu tidak pernah
Salah. Makanya dulu ada kasus 3 orang Quraisy mau ikut perang Badar, dia nggak mau. Kenapa kamu tidak mau? Begitu bahasa kitanya. Katanya, alam tasma ismi, katanya. Tidakkah engkau mendengar nama saya disebut oleh Muhammad SAW? Allahumma al'an fulan bin fulan, disebutkan 3 orang. Akhirnya oleh temannya dikasih wangi-wangian perempuan, menghina. Kalau gitu kamu ngaca aja nih, gitu intinya. 3-tiganya tersinggung, akhirnya berangkat perang, dan 3-tiganya orang yang pertama mati di perang Badar. Nah, kemudian ringkas cerita, Utaibah ini dia takut karena dia pernah mendengar nama dia didoakan oleh Muhammad SAW. Akhirnya apa? Kata teman-temannya dia, la takhaf, jangan takut. Kata dia, jangan takutlah. Kemudian Utaibah ini bersama dengan barang-barang diletakkan di situ. Kemudian apa? Faja'a dhi'b, datanglah seekor singa, dan akhirnya dialah yang memakan atau menerkam Utaibah ini dan dia pun mati. Ala kulli hal ikhwas sekalian, ini contoh keluarga yang jelek ya, jangan dicontoh. Suaminya, istrinya sama anaknya. Makanya dimanakan wa ma kasab ma aghna anhu maluhu, tidak ada manfaat harta yang dia kumpulkan, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Yang dimaksud ayat ini salah satu tafsirnya apa? Dan anak dia yang itu hasil usaha orang tua dan suami dan istri melahirkan anak, anaknya juga ikut rusak. Karena dari itu memang begitulah Allah menakdirkan. Seperti Musailamah al-Kadzab, antum tahu ceritanya kan? Musailamah ini ngaku jadi nabi. Istrinya ngaku juga jadi nabi untuk kalangan wanita. Jadi kalau Musailamah nabi untuk kalangan laki-laki, istrinya ngaku sebagai nabi untuk kalangan wanita. Di Indonesia ada orang ngaku jadi nabi untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi ini muskilah. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian ayat yang berikutnya, kalimat yasla artinya dia dakhala, akan dia masuk, nara, ke dalam neraka, dzata lahab, yang neraka ini dzata lahab. Lahab ini adalah api yang menyala-nyala. Sebagian menyebutkan ini lidah-lidah api. Allahu ta'ala alam bishawab. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghabarkan sayasla naran, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini sebagai satu kepastian bahwa Abu Lahab tak akan pernah masuk surga. Dan betul, dia dan istrinya matinya dalam keadaan kafir. Tadi di awal kalau ada yang mengatakan, saya sekarang gini, saya sama antum, kasihan enggak sama Abu Lahab? Kasihan tidak? Kasihan. Apakah antum kasihan kepada orang yang Allah tidak kasihan? Jadi begini maksudnya, bukan kalau masalah dianya disisa kasihan, iya saya juga kasihan. Tapi maksudnya beberapa orang yang Allah tetapkan dia akan disisa di neraka karena Allah Maha tahu dengan apa yang dibalik semua yang kita tidak tahu. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tentang ayahnya begitu dan begini, kita pun seperti itu modelnya. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Maka dari itu Abu Lahab yang dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka ini menyala-nyala. Ucapan Allah dzuqu massa saqar dalam ayat yang lain, karena memang yauma tushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar, ketika mereka diseret dan dilempar ke neraka di atas wajah-wajah mereka dan dikatakan rasakan sentuhan sakar. Maka ada orang-orang yang dilemparkan ke neraka dan bisa jadi mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka
Makanya sahabat ketika bertanya, ya Rasul, bagaimana berjalan dengan wajah-wajah mereka? Iya, di dunia kita bisa berjalan dengan kaki, maka sangat mudah bagi Allah mereka berjalan di atas wajah mereka. Atau tentang ayat tadi disebut mereka digusur, dilempar ke neraka, dan itu adalah ketetapan yang Allah telah tetapkan. Nah, sekarang kita banding-banding ya. Abu Lahab dengan Fir'aun, baik mana? Nggak ada yang baik, ya kan? Cuman saya ingin menginikan, Fir'aun ketika didakwahi Nabi Musa, apa Allah katakan kepada Nabi Musa dengan Harun? Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada dia ucapan yang lembut. Fir'aun, padahal dia Fir'aun. Fir'aun di waktu itu tetap didakwahi, walaupun pada akhirnya Fir'aun juga penduduk neraka. Tetapi Abu Lahab ketika turun surat Al-Lahab, apalagi disebutkan sayasla naran dzata lahab. Ini lebih kencang lagi, ikhwan. Iya kan? Baik. Kemudian disebutkan di ayat yang berikutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuh, dhamirnya ha ini kepada Abu Lahab dan istrinya. Maka dari itu sebagian membolehkan kalau istri itu nisbat kepada suaminya. Misalnya suaminya namanya Pak Ahmad, istrinya namanya atau dipanggilnya Bu Ahmad, boleh tidak? Boleh, ya kan, nggak apa-apa. Kalau di sini imro'atu Fir'aun atau imro'atu Aziz, ya kan? Kalau di sini wa imro'atuhu, padahal nama istrinya adalah Al-Aura namanya, kayak ain. Al-Aura. Kunyahnya Ummu Jamil dan dia nasabnya kepada Harb. Al-Aura Ummu Jamil, ya, binti atau bintu Harb. Nah ini, itu ikhwan, dia itu kalau nggak salah adiknya Abu Sufyan bin Harb. Nah ini kelebihan orang Arab dahulu tuh nama-namanya lengkap dengan nasabnya. Jadi kita zaman sekarang ini, saya punya teman namanya Zainal Arifin, ada 4 atau 5, dan tadi kalau di handphone namanya sama semua. Kecuali kita kasih bin, nah ini binnya kita nggak tahu binnya siapa. Nah, jadi host kalian, wa imra'atuhu, dan istrinya namanya adalah Aura, dan dia adalah pasangan suami istri yang berdua itu mengganggu Nabi SAW, suaminya dan istrinya. Dan umumnya pernikahan itu sejenis. Maka dari itu ada seorang ikhwan mau mencari akhwat, tolonglah katanya saya dibantu, saya ingin cari istri yang hafal 30 juz. Saya cuma balik nanya, antumnya sudah hafal berapa juz? Saya sudah hafal juz 30 katanya. Ya kalau bisa sih, karena umumnya itu Allah Ta'ala memilih yang semisal dengannya. Kalau dia rajin sholat malam, insya Allah akan dapat yang rajin sholat malam. Nah jadi kira-kira begitu. Nah kemudian Ummu Jamil ini was kalian, dia membawa kayu bakar. Fakila, jadi hammalatal hatab ini yang membawa kayu bakar. Hammalah maknanya dia membawa, imma bil yad atau dengan yang lain, wallahu taala alam. Al hatab maknanya tadi ya sebagian ini ada bahasa kinayah. Makanya kalau ada para mufassir menyebutkan membawa kayu bakar itu bisa jadi maknanya dia tuh suka namimah. Karena kayu bakar itu biasanya apa? Untuk membakar. Namimah ini mengadu domba gitu kan. Jadi orang gampang ribut. Apa ya bahasanya? Provokasi.
Nah, pendapat yang lain memang sahih, hammalahu al-hatab, dia membawa kayu-kayu dan kayunya itu ikhwan diletakkan di jalanan dan ada duri-duri, sehingga apa? Apabila Nabi SAW malam-malam lewat, zaman itu belum ada lampu dan yang lain, Nabi terkena oleh duri-duri yang sengaja dipasang oleh Ummu Jamil ini. Sampai seperti itu ikhwan. Nah, kila sebagian mufassir menyebutkan nanti di akhirat Ummu Jamil ini ikut membakar suaminya, karena dia dahulu di dunia juga saling membantu dengan suaminya untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di antara tafsir yang ada adalah wa imra'atuhu hammalatal hatab, tidak disebutkan berapa umurnya dan bagaimana juga tentang Ummu Jamil ini, menunjukkan itu tidak penting. Dan ini sebagai contoh bahwa suami dan istri yang nantinya akan masuk neraka di dunia dipertemukan dan di dunia sama-sama bekerja sama dalam menyakiti Nabi SAW. Adapun ayat yang terakhir, fi jidiha hablun mim masad, fi jidiha, di unuk, ya, unuk ini leher, hablun mim masad, ada tali, ya, min masad. Kalimat masad qila annahu mithla kilada, seperti model kalung. Sebagian menyebutkan seperti itu. Sebagian juga menyebutkan min hadid. Min masad ini masad yang terbuat dari hadid, dari besi. Intinya Allah SWT akan menjadikan di lehernya di hari kiamat itu semacam kalung yang terbuat dari api dan dikalungkan di lehernya. Nah, faqala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa Ummu Jamil ini ikhwan, aslinya adalah wanita yang nasabnya tinggi. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian ketika dia mengganggu Nabi, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tadi dia mencari kayu bakar, kemudian dia membawa tali, lalu dikalungkanlah di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tadi. Jadi talinya dikalungkan di leher, kayunya nanti dibawa untuk dipasang di jalanan sehingga Nabi terluka. Ini sebagian tafsir yang lain, fi jidiha hablun min masad. Di leher dia ini ada tali yang min masad. Masad banyak tafsir, dari serabut, dari mana Allah Ta'ala alam. Tapi nanti di antara ancaman untuk dia di akhirat, dia akan dikalungkan, ya, dari neraka atau dari api besi yang itu menyala-nyala. Dan ini bagian dari sebagian qaul para mufassirin. Intinya ya sekalian, bahwa surat Al-Lahab ini yang tadi ada 5 ayat menunjukkan bahwasanya an-nasab, nasab ini kedudukan. Karena Ummu Jamil ini nasabnya dari Quraisy, nasab yang tinggi. Itu tidak bermanfaat. Termasuk juga paman Nabi, bayangkan. Kalau sekarang kan keluarga Nabi habaib, ya. Jadi artinya sekiranya itu pun masih ada pertalian darah, ternyata ketika keimanan tidak pada dia, maka ini tidak bermanfaat. Dan sekaligus ini sebagai jawaban bahwasanya nasab, kedudukan, harta, ma fi faidah, tak ada manfaat sedikit pun bagi kita ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang faedah secara umum ikhwan. Faedah secara umum surat ini. Pertama, kabar ghaibiyah dari Allah Ta'ala bahwa Abu Lahab dan istrinya itu di neraka. Dan ini adalah bagian ketetapan yang lam yataghayyar wa lam yatabaddal.
Kemudian yang kedua, wahai sekalian, kesimpulan yang kedua, bahwa Allah telah memilih siapa-siapa yang nantinya akan masuk ke neraka dan ke surga. Dan semoga kita yang dipilih Allah untuk dimasukkan ke surga. Sebagai dalil tambahan, Allah ketika menciptakan Nabi Adam, masaha dhahra Adam. Allah mengusap punggung Adam. Fakharaja minhu dzurriyyah, dikeluarkan darinya keturunan. Kemudian apa kata Allah? Yang pertama keturunan yang putih, berwarna putih. Apa kata Allah? Khalaqtu haula lil jannah. Aku ciptakan mereka untuk surga. Dan semoga kita ada di situ. Di riwayat yang lain, la ubali, aku tidak peduli. Jadi siapapun nantinya orang ini, bisa jadi orang ajam, bisa jadi orang ini orang miskin, orang kaya, tidak peduli. Kemudian Allah mengusap yang kedua punggung Adam, fakharaja minhu dzurriyyah, dikeluarkan darinya keturunan berwarna hitam, seperti arang, serbuk arang. Faqala ta'ala khalaqtu haula lin-nar, aku ciptakan mereka untuk neraka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Dan semoga kita tidak di situ ya. Dan la yakhtalif fil qadari itsnan, tidaklah tertukar dua orang dalam bab takdir, artinya yang satu harusnya ke surga ketukar jadi ke neraka atau kebalikannya. Itu tidak ada. Sehingga cerita yang ada salah seorang ceramah di negeri kita, bahwa bapaknya masuk surga, anaknya mabuk-mabukan, terus gimana? Bapaknya ditarik lagi, nggak jadi ke surga, tapi dimasukkan ke neraka. Dia sudah ke surga katanya, kemudian ditarik lagi, jadi dibawa ke neraka. Ini tidak ada riwayatnya karena ini. Jadi tidak pernah ada salah hitung di akhirat. Dan setiap yang ke surga tidak pernah ke neraka. Setiap yang di neraka ada dua golongan, sebagian mereka nantinya dikeluarkan dan masuk surga, sebagian yang lain kekal. Ini orang-orang yang kafir. Kesimpulan ketiga, ikhwas sekalian, suami dan istri tolong menolong dalam kesyirikan, maka tak ada manfaat suami istrinya karena dua-duanya kufur. Makanya kehidupan suami istri itu hanya diceritakan di sorga. Kenapa? Di sorga ada manfaat, bahkan itu kenikmatan. Tapi kalau suami istri kumpulnya di neraka, semuanya disiksa. Iya kan? Jadi kalau ada orang yang nekat, dia bilang nggak apa-apa saya di neraka. Di neraka itu banyak teman-teman, banyak ini. Itu omongan orang yang tidak baik ya. Demi Allah, tak ada orang yang sabar dengan neraka. Fama asbarhum 'alan nar. Jadi kalau ada orang yang pikirannya kacau, dia bilang apa? Biarkan saya ke neraka dulu. Sehari dua hari gak masalah katanya, karena banyak temannya. Dia baru dicelupkan di neraka sekali aja sudah tidak bisa. Dan semua orang tidak pernah ada harapan bisa keluar, kecuali dengan izin Allah. Kemudian keempat, menunjukkan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam selama-lamanya. Ini kesimpulan juga. Sehingga setelah itu sahabat tidak pernah mereka mendakwahi Abu Lahab. Maka Nabi SAW membiarkan. Karena Allah telah turunkan ayat bahwa dua orang ini tak akan pernah masuk Islam. Kemudian berikutnya lagi yang kelima atau yang keempat ya, bahwa mencelakakan Nabi atau mencelakai Nabi adalah perbuatan kabair, bahkan ini kufur. Ya, perbuatan kufur, apalagi melukai Nabi. Dahulu kan ada wanita Yahudi meracun Nabi. Allahu Akbar. Ummu Jamil ini hendak mencelakakan Nabi SAW. Sebagaimana halnya di poin yang ke-6, seorang ahli tauhid atau orang yang bertauhid kadang-kadang dituduh dengan tuduhan yang tidak baik. Seperti Nabi dituduh dengan orang yang murtad. Nabi juga dibilang sahir. Sahir apa itu? Tukang sihir. Nabi juga kadang dibilang suhir. Suhir apa? Orang yang disihir.
Nabi juga dibilang majnun, orang gila. Kita udah dapat yang mana? Kayaknya kita belum. Apakah boleh kita berharap? Enggak berharap. Tapi kalau itu harus dihadapi, sabar. Ada seorang ikhwan, dia lewat, kemudian dia bilang, kamu kebanjiran ya? Oh, dia tinggal jawab aja, enggak. Ada lagi yang lewat lagi, oh ini katanya, sambil diejek, tapi sambil dia diejek, ini penduduk sorga mau lewat. Ya kita tinggal amin, diaminkan aja. Jadi tidak usah kita marahi, tapi kita aminkan. Kemudian faedah yang lain, ikhwas sekalian, bahwa wa'id, ancaman dari Allah Ta'ala ya kepada orang-orang yang menentang, dan ini diantaranya diancam dengan neraka, dengan siksaan yang ada. Fi jidha hablun min masad. Ini juga ancaman bagi dia, istrinya Abu Lahab, yang dia membawa tali. Talinya untuk apa? Mengikat kayu. Kayunya buat mencelakakan Nabi. Orang sekiranya mencari kayu untuk dijual, alangkah mulianya. Ini enggak, mengumpulin kayu untuk melukai Nabi SAW. Jadi oleh karena itu dipasangkan orang yang sejenis antara suami dan istri, dan mereka berniat untuk mencelakai Nabi SAW. Yang terakhir sekali, mengingat waktu, yang terakhir sekali, bahwa ayat ini, surat Al-Lahab ini, mengingatkan kepada kita bahwa qurabah, kerabat itu belum tentu dia adalah saudara. Sahih dia adalah paman Nabi, tapi dia musuh Nabi. Di dunia mungkin satu rumah, ikhwan. Di akhirat yang satu di sorga, satu neraka mungkin. Bahkan Nabi Nuh ibaratnya satu ranjang dengan istrinya, tapi istrinya di neraka, suaminya di sorga. Dan ini satu nasihat bagi kita. Kita dengan istri kita itu sama-sama berlomba. Karena di akhirat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi kalau suaminya bangunkan istrinya sholat malam, dia tidak mau, ya sudah, kita tidak maksa. Tapi nilai pahalanya untuk dia, bagi dia, untuk kita, untuk kita. Jadi sendiri-sendiri. Begitu juga kebalikannya. Kalau dengan istri kita saja sendiri-sendiri, maka dengan orang lain yang lebih jauh, dengan teman, dengan ini, tentu sendiri-sendiri. Kalau itu, ikhwan, jangan kita karena nggak enak sama teman, akhirnya kita mencelakakan diri sendiri. Seperti Abu Talib, dia itu kan mau mengucapkan syahadat, cuman nggak enak sama itu dia masalahnya. Akhirnya apa? Dia tetap di atas agamanya Abdul Muttalib, dan akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Kita ini kadang-kadang pekeweh itu luar biasa ya. Penyakit ini lagian susah cari resepnya. Penyakit pekeweh. Orang mau berbohong waktu bertamu gara-gara apa? Gak enak. Ditanya sudah makan belum? Kalau mau bilang belum makan itu kayaknya gimana? Akhirnya, oh saya sudah makan. Padahal itu dosa. Lebih baik belak-belakan, saya belum makan. Udah kan selesai. Kalau mau dibuatkan makanan, oh jangan, nggak usah ngerepotkan. Cuma kalau ada silahkan keluarkan, kan begitu. Tapi maksudnya berbohong untuk yang gitu tuh, kalau bisa jangan. Seorang pembeli datang untuk membeli satu barang, penjualnya nyampaikan harga, penjualnya juga bohong kadang-kadang. Ini modalnya aja belum cukup, padahal sudah cukup dari tadi, atau dari pembelinya, maaf tidak ada lagi uang, uangnya udah habis, padahal uangnya masih ada. Kan muskilah ya. Baik, mudah-mudahan kita selamat dari lisan yang keliru, dan semoga Allah menerima ibadah kita sekalian. Kayaknya ini aja yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ta'ala taufiq wassadad. Dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, atau selama kemarin Ramadan ya, dan sebelumnya mungkin ada yang salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu taala taufiq wa sadar, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bahwa wanita syaqaiqur rijal, dia itu punya hak dan kewajiban yang sama, dan Allah dengan segala hikmahnya membedakan sebagian hukum bagi laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki tetap wajib sholat, tak ada satupun waktu kecuali dia wajib sholat. Wanita kalau dia haid malah tidak wajib, bahkan gak ada manfaat kalaupun sholat. Puasa juga sama. Nah, ketika seorang wanita beramal, amalnya untuk dia, dan suami yang beramal juga untuk dirinya. Terus bagaimana kalau seorang memberikan hadiah, suami kepada istri, hadiah amalan? Ibnu Taimiyah menyatakan sampai dan bisa. Misalnya seorang baca Quran, dia ingin menghadiahkan pahalanya untuk istri yang sudah wafat. Sampai. Bukan hanya istrinya, orang lain pun bisa dan sampai. Cuma yang lebih disyariatkan adalah mendoakan. Nah, kaitan yang erat antara suami dan istri dalam urusan masalah ridha, misalnya ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin, siapa saja wanita yang meninggal suaminya ridha, maka wajib baginya surga. Ya kan? Dalam hal itu, seorang istri dia harusnya bersyukur karena punya suami. Gimana caranya suaminya ridha, dan itu kunci surga baginya. Dan itu tidak ada bagi laki-laki hadis yang seperti ini. Jadi laki-laki tidak ada di antara ciri suami ridha adalah seperti ucapan Nabi kepada Aisyah, "Lau miti qabli la ghasaltuki wa kafantuki wa salaitu alaiki wa dafantuki." Kalau engkau meninggal lebih dahulu, akulah yang akan memandikan, aku juga yang akan mengkafani engkau, aku juga yang akan menyolatkan engkau menjadi imam, dan aku juga yang akan menguburkan engkau. Kalau ini yang terjadi, berarti suami ini ridha kepada istrinya, dan itu alamat bahwa dia akan dapatkan surga. Ternyata Aisyah meninggalnya tahun 58 Hijriah, dan Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi yang meninggal duluan adalah Nabi, dan Aisyah masih hidup 47 tahun lagi setelah Nabi wafat. Nah, pertanyaan, apakah benar kalau misalnya istri yang beramal suami mendapatkan pahala, dan jika suami yang beramal istri tidak mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan suami? Memang masalahnya hanyalah yang tahu Allah Ta'ala. Jika seseorang dia, misalnya contoh, suami memberikan nafkah bulan puasa kemarin, ngasih uang untuk berbuka dan sahur, maka insya Allah suami dapat pahala dari orang-orang yang berbuka dan sahur di rumahnya, ditambahkan kepada pahala suami. Jadi misalnya suaminya ini ngasih makan untuk berbuka, maka dia seperti orang yang memberi, ya kan? Ya, man fatara sha'ima, siapa yang memberi makan berbuka, dia dapat pahala. Kalau anggota keluarganya 5, suami ini mendapat pahala 5 ditambah dia, jadi 6. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau orang yang dikasih makan ini beribadah, maka orang ini yang menjadi sebab tadi dapat pahala ibadah. Jadi kalau keluarganya baca Quran, maka sang suami yang ngasih nafkah untuk buka dan sahur dapat juga pahala bacaan Quran yang dibaca oleh
orang yang berbuka tadi. Lalu bukankah yang masak adalah istrinya? Sementara kebanyakan suaminya tidur dibangunkan udah siap makanan. Jadi siapa yang banyak pahalanya kalau begitu? Nah, disinilah yang kita tidak tahu. Yang jelas nanti di akhirat semua kita akan tahu bahwa ternyata yang kita kerjakan ini ada pahalanya atau tidak. Makanya ada riwayat di mana seorang suami bilang pada istrinya, aku minta sepotong pahala dari engkau. Istrinya mengatakan, fa amma hadza fala. Kalau ini yang kamu minta, saya tidak akan kasih. Atau dibalik, suaminya yang diminta istrinya sepotong pahala. Kata istrinya, bukankah aku menjadi istri engkau di dunia? Kata dia, bala. Bukankah aku sudah tunaikan kewajibanku? Kata dia, iya. Al-yaum, katanya, atlubul minka al-ajr. Saya hari ini minta kepada engkau sepotong pahala. Kata suaminya, kalau itu yang kamu minta, saya tidak akan kasih. Makanya, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibah. Pada hari di saat seorang lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya. Maksudnya lari apa? Sendiri-sendiri. Dan masalah yang lain, kalau istrinya masuk neraka, suaminya nggak bisa nolong. Atau suaminya masuk neraka, Asiyah ini salah satu dari 4 pemimpin wanita di sorga. Dia tidak bisa nolong Fir'aun. Jadi dengan kata lain, bahasa lain dari orang nikah itu, suami dan istri sedang berlomba mencari kebaikan. Dan gara-gara nikah, kebaikannya jadi mudah. Suami yang biasa cari nafkah sebelum nikah, pahalanya sedikit. Begitu dia nikah, pahalanya berlipat. Istri gara-gara punya suami, kan ada idza sholatil mar'a khamsaha, wanita kalau salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa 1 bulan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Lalu yang keempatnya apa? Wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Faqila laha, dikatakan kepadanya apa? Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu yang engkau suka. Sekarang kalau suaminya nggak ada, kurang 1 kan? Maksudnya dia nggak ada suaminya karena belum pernah nikah, maka belum lengkap. Dan ini tidak ada hadisnya yang untuk laki-laki. Pernah nggak baca hadisnya? Kalau seorang laki-laki sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu kita alhamdulillah. Puasa Ramadan kemarin antum batal tidak? Kan enggak ya kan? Menjaga kehormatan, insya Allah kita menjaga kehormatan. Lalu, nah ini bukan mentaati istrinya apa ya, menyenangkan istrinya, kan tidak ada. Jadi makanya Nabi SAW pernah datang seorang wanita, dia adalah bibinya Husain. Datang kepada Nabi, apa kata Nabi? Hal anti mutazawijah? Wahai wanita, kamu udah nikah belum? Kata wanita ini, bala ya Rasulullah, saya sudah nikah ya Rasulullah. Kata Nabi, kaifa anti lahu? Bagaimana engkau bersikap kepada suamimu? Kata dia, ma'aluhu ila ma'ajiztu an. Saya berbuat yang terbaik buat suami saya, kecuali yang saya tidak mampu. Apa kata Nabi? Innahu jannatuki au naruki. Sesungguhnya suami itu surga atau neraka. Makanya sebagian salaf mengatakan, kalau di dunia ada surga, surga itu ada dalam sebuah pernikahan yang mawaddah warahmah. Dan jika di dunia ini ada neraka, neraka itu telah ada di sebuah keluarga yang berantakan. Suaminya kayak istrinya, istrinya kayak suaminya. Ibaratnya begitu. Harusnya dia suami, jadi kayak istri. Atau dibalik. Atau keluarga yang rusak. Jadi intinya sepanjang yang kami tahu, udah kita berlomba. Bisa jadi istri kita lebih baik dari kita, tapi bisa jadi kita lebih baik dari istri kita. Yang jelas berlomba. Maka dari itu, di kalangan sahabat, bukan sahabat suaminya aja yang baik-baik, istrinya juga luar biasa itu. Cuma kita tidak banyak tahu riwayatnya saja. Tapi intinya mereka berlomba, tak mau kalah. Dan itu betul. Dan kebanyakan muskilah kita adalah apa?
Dikiranya orang nikah itu cuma urusannya terkait dengan dunia saja. Sehingga orang banyak ngurusi cuma wajah. Orang pun indahkan wajah. Padahal hatinya itu jauh lebih penting dari urusan jasad. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada atau antum udah mau pulang malam nih? Boleh satu lagi, Pak. Boleh. Tadi disinggung Allah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Bismillah. Ya. Itu apakah pada siapa saja kita bisa menghadiahkan? Baik kita. Iya, jawaban ringkasnya yasil sampai, lakin laisa masyru'ah, tapi tidak disyariatkan. Bahkan apakah itu sampai? Tapi yang disyariatkan adalah mendoakan. Jadi mendoakan lebih afdal. Adapun pahalanya sampai. Cuma masalahnya adalah ketika seseorang dia mengirim ke sana dan ke sini, kadang dia melupakan dirinya dan melupakan doa. Jadi oleh karena itu kadang begini, bagi seorang anak dia mengkhususkan ila ruhi abi wa ummi misalnya, pada ruh ayah dan ibuku, kemudian dia bacakan. Padahal setiap amalan anak adalah kebaikan orang tua. Jadi sebetulnya otomatis orang tua sudah dapat. Jadi PR kita tuh sekarang kitanya yang harus baik. Sekarang gini, antum dan saya malam ini kita ngaji. Pahalanya itu orang tua kita dapat. Tanpa harus diniatkan dikirim atau tidak dikirim. Cuman Allah dengan segala kemurahannya dan rahmatnya, itu hanya yang baik-baik saja. Untuk dosa kita tidak. Dosa kita aja yang nanggung, bukan orang tua. Tapi kalau kebaikan, iya. Dan itu disebutkan dalam tafsir surat An-Najm, illa ma sa'a. Sa'a dalam ayat ini termasuk anak adalah usaha orang tua. Jadi kita ini ada sebabnya karena orang tua, maka kebaikan anak selama orang tuanya muslim, orang tua mendapatkan. Maka berbahagialah orang tua yang punya anak yang saleh. Karena dia dapat aliran pahala. Ketika anaknya berbuat kebaikan, orang tuanya dapat pahalanya. Dan untuk dosa tidak ada aliran dosa. Wallahu taala alam. Antum? Silakan, Pak. Dengan Allah sampaikan dengan seolah sudah kunci mati sampai mati pun juga seperti itu. Padahal sering disampaikan bahwa siapa tahu besok itu berbahaya ini, matinya orang itu pahalanya orang itu adalah dinilai di terakhirnya. Masih ada kemungkinan. Mengapa Allah khususnya ini tidak akan masuk surga? Dan begitu juga untuk yang pamannya yang Nabilah, yang pamannya Rasul yang tidak disebut, meskipun dia masih kafir, tapi juga mensupport beliau ini, apakah juga sama atau tidak? Atau karena hanya penyebutan itu bisa tidak, maksudnya bisa tidak masuk neraka selamanya. Ini pun juga satu memahulakul cinta. Mereka dari itu
Mantablo angka Yahuda wala Nasoro. Iya. Artinya bahwa apakah hanya dua itu yang nggak akan ridho kalau kamu tuh artinya mereka akan masih menjadi pengganggu gitu. Nah ini padahal kalau kita lihat sekarang ini sama-sama Muslim, beda merek aja udah. Iya. Artinya beda. Artinya sebenarnya tadi itu hanya simbol saja atau Betulan ya. betul gitu. Ya, Masya Allah, itu memang pembahasan yang cukup panjang. Secara umum, pertama kembali kepada ucapan Allah dalam Al-Quran, La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak punya hak untuk menanyakan apa yang Allah lakukan. Seperti subuh kenapa 2 rakaat, duhur kenapa 4, kenapa tanah haram adanya di Makkah dan Madinah, kenapa juga musim haji kok Zulhijjah bulannya, ya kan? Secara umum, kalau pertanyaan ini juga kita geser sedikit, kenapa juga Abu Lahab tidak dikasih hidayah? Bukankah setiap orang punya kemungkinan dapat hidayah? Kenapa juga turunnya Al-Lahab, Abu Lahabnya masih hidup? Ini semuanya adalah sirullah fil alam, rahasia Allah di alam ini. Kita hanya mengikuti apa yang terdapat dalam Quran dan hadis Nabi. Dan sekali lagi bahwa Allah tidak zalim. Ketika menetapkan seseorang di neraka, Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi yang salah mereka juga, tentu dengan takdir Allah secara kauniyah. Tetapi yang jadi pelajaran buat kita adalah innamal amalu bil khawatim, seorang bergantung di akhir sahih. Sama dengan saya dan antum hari ini, kita ini belum jelas nasibnya. Jadi kita sekarang sedang berlomba. Berlomba apa? Berlomba bagaimana caranya nanti kalau meninggal kita dalam keadaan baik. Itulah sebabnya kenapa saya dan antum setiap saat berusaha berbuat baik. Kalau mau umroh sebanyak mungkin umroh, karena bekal kita ini belum cukup. Baca Quran sebanyak mungkin baca Quran, ngaji juga sama. Dan kita khawatir hati ini berubah. Betul hari ini mungkin kita mantap, kelihatan paling baik misalnya, belum tentu kita istiqamah. Jadi intinya untuk pertanyaan tadi mungkin kita akan bahas nanti dalam bab takdir agak panjang sehingga kita faham. Jadi secara umum habar Nabi yang Nabi habarkan kita wajib imani. Kan kita tidak mungkin saya tidak percaya kalau Abu Thalib itu masuk neraka. Di hadisnya padahal Nabi SAW menjelaskan bahwa sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ada manfaat Abu Thalib membantu kita selama ini, mendukung dakwah Nabi? Kata Nabi, iya. Dan Nabi meminta syafaat kepada Allah, Allah tolak. Tetapi diberikan syafaat untuk Abu Thalib, khusus dia diringankan azabnya. Dan Abu Thalib diazab di neraka yang paling ringan. Itu khusus buat Abu Thalib. Kemudian wa masuratuha, bagaimana gambarnya? Adalah seorang meletakkan kakinya di sendal neraka yang paling ringan, seketika mendidih kepalanya. Itu siksaan yang paling ringan. Jadi nanti kita akan semakin faham ketika kita membahas bab masalah takdir dengan rukun-rukunnya. Jadi kita akan semakin faham bahwa hari ini kita harus banyak bersyukur. Kita jadi muslim, kita jadi orang aja harus bersyukur. Kalau kita jadi kucing atau jadi kambing atau apa, alhamdulillah kita jadi orang. Alhamdulillah kita jadi orang yang muslim. Coba kalau kita tinggal di negeri yang kafir, gimana jadinya? Alhamdulillah kita mengenal sunnah dan istiqamah. Bagaimana kalau kita tidak mengenalnya? Alhamdulillah malam ini kita ngaji. Banyak hari ini orang sudah tidur atau orang lagi maksiat, kita lagi ngaji, bayangkan. Alhamdulillah juga kita bisa mempelajari ilmu walaupun dikit-dikit. Ini nikmat yang besar. Jadi oleh karena itu, insya Allah nanti dengan kesempatan kita akan jawab lengkap pertanyaan tadi yang antum. Gitu ya. Terakhir ya. Antum, nah, itu terakhir. Saya khawatir nanti antum terlalu malam pulangnya. Oh iya. Anda belum tahu.
Mungkin kalau ada dan sahih ya tadi. Tapi zahir ayat ini sayasla nara, zahir ini dia akan masuk neraka. Apakah dia kekal ataukah tidak kekal, ini masalah lain. Seperti juga yang tadi. Hanya Allah yang tahu, tapi masuknya dia ke neraka, jika dia kafir maka kekal. Dan beberapa orang tidak bisa kita pastikan. Contoh, Abdurrahman bin Muljim. Nama dia Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Dia adalah seorang yang hafal Quran dan dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena dia hendak menikahi seorang wanita Khawarij, wanita ini memberikan syarat maharnya adalah darahnya Ali. Maka dia mencari Ali dan membunuhnya. Syekh Utsman Khumais menyebutkan, terus orang ini apakah dia muslim atau kafir? Wallahu a'lam. Yang jelas dia berbuat kabair ketika membunuh Ali. Dosa besar. Apakah dia kafir? Ini masalahnya. Kita tidak tahu. Semoga Allah ampuni kesalahan dia jika dia berbuat karena kebodohan. Seperti Wahsy. Wahsy ketika membunuh Hamzah, dia kan cuma ingin dibebaskan dari perbudakan. Tapi dia tidak mengerti waktu itu, yang penting saya bebas. Kata Hindun, istrinya Abu Sufyan, bunuhlah Hamzah, nanti dia akan dibebaskan. Setelah Futuh Mekah, Wahsy ini masuk Islam, bayangkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, wahai Wahsy, jangan sering-sering terlihat, karena Nabi kalau lihat Wahsy ingat Hamzah. Ini juga ada faedah, banyaklah faedahnya. Tapi paling tidak, kalau kita dengan seseorang yang kadang kita ingat hal-hal yang lama, kalau bisa dihindar. Ada Iwan yang nanya, kalau ada orang bercerai, Ustaz, apakah harus berjauhan? Ya kalau bisa berjauhan dengan mantan yang dicerainya lebih bagus. Jadi jangan bercerai, masih satu gang rumahnya kan. Si mantan istrinya nikah dengan rumah sebelahnya, dianya lagi. Kadang-kadang jadi susah kan. Tapi ini masalah fikih, sekali lagi masalah fikih. Secara hukum tidak masalah. Tapi kalau yang tadi intinya itulah hidayah. Jadi kalau Abu Lahab setiap Senin diampuni dosanya, kalau hadisnya ada mungkin bisa dilihat hadisnya itu apakah sahih atau tidak. Kalau sahih seharusnya tidak bertentangan dengan ayat Quran. Kalau ayat Quran mengatakan begitu, maka mestinya hadis yang sahih tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih jelas, nanti kalau kita ke surga, apakah bertemu nggak dengan Abu Lahab? Ya kan? Kalau tidak ada, berarti Abu Lahab di neraka. Dan semoga kita masuk surga. Sekarang kalau ketemunya di neraka tidak ada pembicaraan ketemu dan tidak ketemu, semuanya disiksa. Yang ada ketemu dan ini tuh cuma di surga. Misalnya contoh, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Penduduk surga mereka duduk di atas permadani, di atas dipan-dipan yang tinggi. Mereka berhadapan-hadapan dan saling bertanya, yatasaalun. Sebagian syarah tafsirnya, di mana teman kita yang dulu? Makanya sebagian salaf mengatakan, idza dakhalu ahlul jannata jannata, kalau penduduk surga telah masuk ke dalam surga, lalu kalian tidak mendapati aku di dalamnya, doakanlah supaya aku dikeluarkan dari neraka. Karena kalau di surga tidak ada, pasti di neraka. Kalau suami mencari istrinya tidak ada di surga, berarti istrinya di neraka. Atau seorang istri tidak mendapati suaminya di surga, berarti suaminya di dunia di neraka. Makanya ada bidadari di surga dalam penjelasan di satu hadis. Dia mengatakan kepada wanita yang buruk yang mendampingi suami yang saleh di dunia. Apa kata bidadari di surga? Wahai wanita yang buruk, jangan sakiti suamiku. Li'annaki, karena engkau adalah istrinya dia sementara di dunia. Wa ana zaujatuhu khalidah, dan aku adalah istrinya kekal di surga. Kata siapa ini? Bidadari di surga. Kepada siapa tadi bilangnya? Kepada istri yang durhaka kepada suaminya di dunia. Istrinya jangan macam-macam, kamu cuma jadi istrinya sebentar. Tapi aku adalah istrinya dia yang selama-lamanya. Makanya para wanita atau istri berlomba bersaing dengan bidadari
di sorga, dan dia adalah menjadi pimpinan mereka kalau dia masuk sorga. Jauh lebih baik dari bidadari. Begitu juga dengan suami. Jadi intinya ya kita imani saja kabar-kabar yang tadi, tasdiq fima akhbar, dan semoga kita diberikan kemudahan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.